Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renastik Nastia Windari dari kelas 11 TKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN. Kewajiban dan hak tenaga kerja. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kewajiban dan hak tenaga kerja sebagai berikut. 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Diwajibkan meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua persyaratan keselamatan, kesehatan dan kesehatan kerja. 5. Diwajibkan menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri diragukan, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu diperlukan berdasarkan Undang-Undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperlukan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di tanah maupun di air dan udara, yang berada di dalam wilayah kawasan hukum setiap pekerja di Indonesia, bahkan atas jaminan dan keselamatan kerja. Pada saat tugas, pengurus pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu diketahui adalah: pertama, pengurus atau pengawas kerja merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang terdiri dari diri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pengurus bertanggung jawab untuk memeriksakan keselamatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipilih sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Memeriksa semua tenaga kerja berada di bawah pimpinan secara berkala pada dokter yang ditunjukkan oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Menentukan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang akan ditimbulkan dalam semua tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat-alat tersebut. Pelindungan yang diharuskan dalam suatu tempat kerja, alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Cara dan sikap yang aman dalam keselamatan pekerjaan, bertanggung jawab pada pencegahan kecelakaan dan memberikan pembatasan kebakaran serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan. Satu, kerja pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan, melaporkan kiat keselamatan melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya,
pada pejabat yang ditunjukkan oleh Menteri Tenaga Kerja. 2. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan. 3. Tempat-tempat mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas ahli tenaga kerja. Apa jenis-jenis kecelakaan yang terdiri di sektor industri? Pertama, elektronik atau manufaktur seperti teriris, terpotong, terlindas, tertabrak, berkontak dengan bahan kimia atau bahan berbahaya, menurunkan daya pendengaran atau daya penglihatan. 2. Memproduksi mental atau manufaktur, terjepit, terlindas, tertusuk, terpotong, tergores, jatuh, terpleset, dan terjadi kontak antara kulit dan cairan mental dan cairan non-mental. Petrokimia adalah bahan-bahan seperti minyak, produksi batu bara, produksi karet, produksi plastik, yaitu seperti terjepit, terlindas, teriris, terpotong, tergores, jatuh, terpleset, tertabrak, terkena benturan keras, terhirup, dan terjadinya kontak antara kulit dan hidrokarbon, abu, gas, uap steam, asap, dan embun yang beracun. Konstruksi. 1. Kemungkinan jatuh dari ketinggian. 2. Kejatuhan barang dari atas. 3. Terkena barang yang runtuh dan roboh. 4. Berkontrak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi penggion dan non-penggion, dan bising. 5. Terkena benturan keras. Apakah KI3 bersangkutan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tentu saja ada, karena KI3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini KI3 yang biasanya disediakan perusahaan, misalnya alat keselamatan dan alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dan yang lain-lain. Sedangkan BPJS Tenaga-Kerjaan yang merupakan program yang ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan, seperti jaminan keselamatan kerja atau JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? KI3 dalam suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia dan tenaga manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Apa di Indonesia ada undang-undang yang mengatur mengenai KI3? Ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja di dalamnya antara lain adalah memuat tentang istilah-istilah uang, ruang lingkup,
syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kejiwaan, dan hak tenaga kerja. Bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang K3? 1. Jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kerja atau perusahaan tidak memeriksa keselamatan dan kemampuan fisik kerja, maka akan menghadapi ancaman pidana. Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurang selama 1 tahun atau pidana denda paling banyak adalah 15 juta bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Bagaimana perjanjian kerja bersama pengaturan mengenai K3? Perusahaan dan setiap pekerja harus sadar sepenuhnya bahwa K3 Koden adalah kewajiban tanggung jawab bersama. PKB biasanya akan mengatur mengenai hak dan kewajiban dari para karyawan dalam hal KI3 sebagaimana PKB juga akan mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan dalam perjanjian kerja bersama. Juga tertulis sanksi-sanksi yang diberikan oleh kedua belah pihak yang melanggar PKB. Kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama dalam hal penerapan K3. 1. Pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama. Cara mengatasi perlunya pembinaan atau kondisi dalam sosialisasi antara pengurus dan tenaga kerja melalui musyawarah. Pengenaan keselamatan kerja tidak optimal. Cara mengatasi adalah apabila terjadi kecelakaan, berarti tindakan pencegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen perusahaan mengenai keselamatan untuk pelajari apa yang salah. Kewajiban perusahaan yang tidak tegas. Cara mengatasi adanya tindakan yang tegas apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam kerja. Mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan kerja? Menurut KW Herinci, penyebab keselamatan kerja yang sering ditemui dalam perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut adalah atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kiat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.